Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mengkaji bersama terkait konsep penilaian pembelajaran di PAUD. Sebelum kita berbicara terkait konsep, mari kita kaji dulu apa itu penilaian. Secara etimologi, penilaian berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu. Dari istilah tersebut, berarti nilai itu sudah ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi supaya apa yang dilakukan lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini kita bersama juga akan mengkaji terkait tujuan dan fungsi penilaian dalam pendidikan anak usia dini. Fungsi dan tujuan. Tujuan utama dilakukan penilaian dalam PAUD adalah untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik kita. Intinya dilakukan penilaian, kita melihat target-target capaian apa yang sudah bisa ditempuh oleh anak didik kita. Nah, adapun fungsi dari penilaian dalam pendidikan anak usia dini, yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk menyempurnakan pembelajaran berikutnya. Jadi ada evaluation tadi, bahwa penilaian adalah memberikan umpan balik kepada guru, bukan hanya untuk anak berarti ya, tapi untuk guru juga, menyempurnakan proses pembelajaran berikutnya. Berikutnya sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk membimbing perkembangan anak didik, baik fisik maupun psikis, sehingga dapat berkembang secara optimal. Penilaian dalam hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi guru untuk memberikan asupan, nutrisi, pengetahuan emosional, psikomotor dalam bentuk fisik maupun psikis, agar guru tersebut bisa memberikan fasilitas pembelajaran secara tepat. Tentunya di kemudian hari, itu sudah lebih detail lagi. Karena pertimbangan tersebut pun sangat dibutuhkan untuk kebaikan proses pembelajaran siswa juga nanti. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak didik yang memerlukan perhatian secara khusus. Penilaian yang dilakukan dalam pendidikan anak usia dini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru untuk memberikan pengarahan, pembimbingan, pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya untuk anak secara umum, tapi secara satu persatu anak-anak pun dipertimbangkan bagaimana memfasilitasi secara layak bagi mereka. Berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan acuan bahwa minat bakat anak itu seperti apa, kemampuan anak seperti apa, sehingga prioritas dalam pencapaian cita-cita anak pun dapat terlihat dari sisi psikologis, dari sisi penilaian tersebut. Maka guru memberikan fasilitas pembelajaran pun akan semakin terarah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh anak-anak. Berikutnya, memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan yang telah dicapai oleh anak didiknya atau oleh anak-anaknya tentunya gitu ya. Yakni sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pihak sekolah ataupun guru kepada orang tua. Nilai yang didapat di sekolah dalam proses pendidikan disetorkan kepada orang tua. Bukan hanya sekedar untuk dilihat oleh orang tua sebetulnya, tapi sebagai bahan evaluasi diri orang tua juga, bahwa pendidikan anaknya itu perlu disinkronkan jika memang ada kekurangan dari capaian anak-anak di sekolah. Pendidikan di rumah pun harus disinkronkan dengan pendidikan di sekolah seperti apa. Jangan sampai guru dituntut harus mengubah perilaku anak supaya lebih baik, tapi orang tua malah menelantarkan anaknya sendiri.
tidak sinkron nantinya. Nah, selanjutnya, nilai yang digunakan sebagai informasi bagi orang tua untuk menyesuaikan pendidikan keluarga dan proses pembelajaran di sekolah. Nah, tadi sudah jelas sekali bahwa informasi nilai tersebut digunakan untuk menyinkronkan pola pendidikan anak di rumah dengan pola pendidikan di sekolah. Berikutnya, sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak dalam rangka pembinaan selanjutnya terhadap anak didik. Dari akhir masa pendidikan anak usia dini, nilai yang didapat oleh anak dilaporkan dan nantinya akan diperlihatkan kepada jenjang pendidikan selanjutnya. Dan guru di SD akan melihat bagaimana capaian-capaian perkembangan, bagaimana percepatan perkembangan, bagaimana kebutuhan nutrisi perkembangan anak, supaya di sekolah dasar bisa tepat sasaran juga memberikan fasilitas pembelajarannya. Nah, karena itu, konsep penilaian pembelajaran PAUD sebetulnya bukan hanya sekedar untuk melaporkan tercapaian perkembangan anak saja, tapi bisa juga digunakan sebagai introspeksi diri orang tua, guru, masyarakat, dan pihak-pihak yang lainnya yang memberikan fasilitas dalam pendidikan anak usia dini tentunya, supaya lebih baik lagi, supaya lebih sempurna lagi, supaya lebih menjamin atas kebahagiaan masa depan anak-anak kita nanti. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.